Jadi begini kesimpulannya. Ketika datang kepada mereka, yaitu orang-orang Bani Israel, Al-Quran, ya, dimana Al-Quran ini kan sebenarnya Al-Quran itu kan membenarkan kitab mereka juga, Taurat. Jadi Al-Quran itu membenarkan apa yang ada di dalam Taurat, ya. Dan sebenarnya Taurat juga begitu. Di dalam Taurat juga udah dijelasin bahwa nanti akhir zaman akan muncul Nabi Muhammad itu yang akan membawa kemaslahatan dan kebaikan untuk seluruh alam. Dan bahkan mereka itu saking percayanya dengan Nabi Muhammad, ya ini sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul, saking percayanya, bahkan ketika mereka itu saling kelahi di antara mereka, saling bertikai di antara orang-orang kafir itu, ya, antara kelompok Bani Aus dan Khazraj, mereka selalu menggunakan nama Muhammad, nama Nabi Muhammad itu untuk bertawasul supaya menang. Itu karena percaya dia, karena iman. Ya, tetapi ketika pada saatnya tiba, ternyata yang datang membawa Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu ternyata orang Arab, bukan Bani Israel. Akhirnya mereka langsung ingkar. Nah, maka disinilah mulai laknat Allah bagi mereka. Jadi mereka langsung ingkar. Nah, inilah yang disebut Allah sebagai apa? Mereka telah menjual belikan dengannya, dengan diri mereka sendiri. Ini disebut sebagai apa? Sebagai bi'sa mashtaraw bihi anfusahum. Jadi ini disebut sebagai apa? Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum. Artinya mereka telah menjual belikan diri mereka paling buruk. Ya. Jadi mereka itu telah melakukan tindakan yang paling buruk, yaitu dengan cara menjual belikan diri mereka itu dengannya. Ya maksudnya apa menjual belikan ini? Yaitu tadi, awalnya dia itu percaya, bahkan sampai nama Nabi Muhammad dijadikan tawasul, ya. Begitu yang turun ternyata bukan dari golongan Bani Israel, dia langsung ingkar. Karena apa? Dengki. Ya, dengki dia karena bukan dari golongan dia. Ya, inilah yang disebut sebagai apa? Sebagai menjual belikan. Mereka telah menjual belikan diri mereka sama. Jadi paling buruk. Dia melakukan tindakan yang paling buruk, yaitu menjual belikan diri mereka. Apa yang dijual belikan? Itu tadi. Pertama dia iman, percaya, hanya gara-gara yang muncul itu adalah Nabi akhir zaman yang bukan dari kelompok dia, mereka langsung ingkar. Karena apa? Dengki, bukan dari golongan mereka. Itu hak Allah untuk menurunkan Nabi, ya, menurunkan karuninya ataupun wahyu kepada siapa yang Allah kehendaki, kan terserah Allah, diturun kepada siapa saja dari hamba-hamba Allah, itu terserah. Itu hak Allah. Makanya di sini Allah murka semurka-murkanya. Ya, murka pertama itu dulu di saat Musa, pada zaman Musa, ya, karena Bani Israel itu ingkar pada zaman Nabi Musa. Kemudian murka yang kedua Bani Israel kepada Nabi pada zaman Nabi Muhammad. Maka bagi mereka itu adalah azab yang sangat menghinakan. Bani Israel itu disuruh oleh Allah untuk percaya dan beriman kepada yang diturunkan Allah, yakni Al-Quran. Ya, sudah diketahui bahwa Al-Quran itu kan membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Bani Israel disuruh beriman, dia nggak mau. Alasannya apa? Alasannya saya hanya beriman kepada Taurat saja, dan saya tidak mau percaya dengan kitab setelah Taurat. Dia mengatakan pokoknya yang paling top adalah Taurat. Kitab-kitab setelah Taurat
enggak, kan gitu. Dan kami cuma percaya dengan Taurat. Di Bani Israel bilangnya begitu. Ya. Tetapi pada kenyataannya Bani Israel itu membunuh para nabi. Para nabi itu dibunuh sama mereka. Maka ditegur sama Al-Quran. Karena kamu iman dengan Taurat, kenapa kamu membunuh para nabi pada zaman dulu? Qul falima taqtuluna anbiya Allah. Katakan, bagaimana kamu dulu membunuh para nabi? Kenapa kamu bunuh para nabi? Katanya kamu iman. Kalau kamu iman, kamu nggak mungkin dong kamu membunuh para nabi. Jelas ya? Walaqad ja'akum Musa bil bayinat. Telah datang kepada kalian, yaitu Musa dengan membawa bukti-bukti kebenaran, yaitu mukjizat. Ya. Kemudian apa? Kemudian di saat Nabi Musa itu sedang pergi untuk mendapatkan Taurat, justru di saat kepergian Nabi Musa itu kalian memanfaatkan tidak menyembah Allah lagi, tapi malah menyembah anak lembu. Di saat Musa pergi malah kalian jadi menyembah anak lembu. Padahal ketika kami ambil sumpah kepada kalian supaya kalian mengamalkan Taurat, ya, dan kami bilang, jadi Allah waktu itu kan bilang, pegang ini Taurat kuat-kuat ya, jalankan perintahnya, dengarkan baik-baik. Kalian waktu itu menjawab apa? Kami mendengarkan, tetapi kami mengingkari. Ya, terang-terang kami mengingkari. Jadi kalian orang-orang Bani Israel mendengarkan tapi nggak mau ngikutin. Itu karena kegiatan mereka dalam menyembah anak lembu itu sudah terlalu mendarah daging. Ya, kegiatan mereka dalam menyembah anak lembu itu sudah terlalu mendarah daging. Kecintaannya itu sudah betul-betul lengket betul, senengannya udah kayak gitu. Ya, sehingga disuruh untuk menjalankan Taurat, dia nggak mau, dia mengingkari. Karena saking cintanya dia, saking mendarah dagingnya rasa cinta dia menyembah lembu tadi, sehingga disuruh menjalankan Taurat dengan sekuat tenaga, dengan sebaik-baiknya, dia nggak sanggup, dia nggak mau. Ini adalah satu kondisi yang amat buruk sekali, karena terlalu percayanya mereka itu dengan menyembah anak lembu menjadikan dia tidak mau mendengarkan, tidak mau menjalankan perintah Allah, yaitu disuruh memegang, disuruh menjalankan Taurat dengan sebaik mungkin. Jelas ya? Jadi Allah mendatangkan kepada Musa, ya. Jadi Musa itu didatangkan kepada Bani Israel, ya. Dan Allah mendatangkan kepada mereka itu Musa diberi mukjizat, ya, bayinat, diberi tanda-tanda atau bukti-bukti mukjizat bahwa ini adalah nabi untuk Bani Israel. Nah, kemudian ketika Nabi Musa itu sedang pergi untuk mendapatkan Taurat, untuk mendapatkan wahyu, ya, kepergian Nabi Musa ini dimanfaatkan oleh Bani Israel tadi, murid-muridnya Nabi Musa, jadinya nyembah lembu, nggak nyembah Allah lagi, gitu loh. Itu sekitar 40 hari Nabi Musa itu mendapatkan wahyu itu. Sehingga karena saking cintanya dia itu, saking mendarah dagingnya rasa dia, wa usyribu fi qulubihimul ijla, itu artinya usyribu itu diminumkan, dalam artian apa? Dicampurkan, diresapkan. Saking meresapnya dia itu menyembah anak lembu, sehingga ini menjadikan keyakinan dia, karena gara-gara meresap banget menyembah anak lembu, keyakinannya ini, ya, yang menjadikan dia
ketika diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan Taurat dengan sekuat tenaga, dia hanya mengatakan kami mendengar tapi kami nggak bisa menjalankan, kami mengingkari. Maka amat buruk sekali ya mereka ini kayak begini ini. Jelas. Amat buruk sekali mereka ini. Itu gara-gara saking melekatnya rasa cinta dia untuk menyembah anak lembu, keyakinan dia yang terlalu dalam untuk menyembah anak lembu itu tadi, menjadikan dia untuk ketika diperintahkan oleh Allah dengan sekuat tenaga menjalankan Taurat, dia hanya mengatakan kami mendengarkan perintahmu tetapi kami mengingkari perintahmu. Maka amat buruk sekali. Jelas.